بارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرام والترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد زدوا شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا. ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا. يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلوا على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftah ibadil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi amma ba'd. Jamaah sekalian, sebelum kita masuk ke pelajaran, kita baca Al-Fatihah. Pertama buat guru-guru kita, para mu'alim kita, wabil khusus kita punya guru Kiai Haji Ahmad Jailani juga lagi dalam keadaan sakit. Semoga Allah cepat sembuhkan penyakitnya. Juga guru-guru kita yang lain, andaikan ada yang kurang sehat, semoga Allah sembuhkan. Berikutnya kita yang kedua Al-Fatihah buat orang tua kita yang membimbing kita, ya.
bisa mendidik kita kalau dia nggak pernah lelah. Kalau dia lelah kita nggak ambil kayak sekarang. Dan yang ketiga, Al-Fatihah buat pada panitia penyelenggara DKM masjid yang nyumbangin tanah wakaf buat masjid ini, juga yang donatur yang berpartisipasi. Semoga Allah berkahkan rezekinya, Allah luaskan hidupnya, semoga Allah barokahkan rezekinya. Dan yang terakhir kita baca surah Al-Fatihah buat yang hadir saat ini. Semoga duduknya kita ini di sini dipandang oleh Allah dengan pandangan yang ridha. Semoga kita termasuk digolongkan menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa mempraktekannya ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihatin wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, kita masuk ke bab tentang al-wajib fi haqqihi ta'ala. Kita masuk ke bab wajib atas haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke bab tentang akidah. Jala'ul Afham fi Syarhi Aqidatil Awam. Kalau seperti biasa kita minggu-minggu sebelumnya kita urut. Minggu pertama kita akidah, minggu kedua kita masuk kepada akhlak. Kita masuk ke Taisirul Khalaq. Nah, bab yang kita masuk ini Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki mensyarahkan dari kitab Al-Allamah Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki, disusun jadi Jala'ul Afham oleh Kiai Haji Ihya Ulumuddin. Orang Malang ini ya yang nyusun. Jadi orang-orang Indonesia yang nulis bahasa Arab itu banyak. Ada orang Malang ini dari Pujon, di daerah Malang, pedesaan dekat gunung. Ini bisa menjadi tulisan kita saat ini. Nazaman ini biasa pakai nazaman, pakai sajak itu dibilang wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibil lillahi 20 sifa. Wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun ghaniyyun wa wahidun wa hayyun qadirun muridun 'alimun bi kulli syai'. Sami'un basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fa qudratun wa iradatun sam'u basar hayatul al-ilmu kalam mustamar. Pertama dari sisi mufradat, artinya gini, wa ba'du artinya dan sesudahnya. Orang Arab tuh suka ada kalimat amma ba'du atau wa ba'du. Nah itu artinya setelahnya. Setelah apa? Setelah ngucapin pujian yang tadi. Dulu ada pernah ngomong ya, kalau umpama kita lagi ceramah, jangan cuman hamdan wa syukran lillah. Nah, itu jangan. Gak apa-apa, begitu ada itu biasa anak pesantren yang modern itu diawali dengan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hamdan wa syukran lillah. Gak apa-apa, cuma lama-lama jadi kebiasaan. Kita nggak lihat ada salawat dan salamnya. Hamdan wa syukran lillah, terima kasih, pujian, terima kasih pada Allah. Wah, salatu wassalam nggak ada. Maksudnya yang bagus adalah alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ila akhiri, baru wa ba'du, amma ba'du. Amma ba'du itu dan setelahnya, setelah mengucapkan puji syukur. Artinya ba'da dzikri al-basmalah, setelah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, walhamdalah, dan begitu juga setelah mengucapkan hamdalah, wassalatu wassalam, dan setelah mengucapkan salawat dan salam. Kemarin kita sudah bahas sebelumnya bahwa mengucapkan salawat dan salam kepada para nabi itu banyak pahalanya. Antum kalau iseng-iseng punya tasbih kecil, tasbih yang model cincin ada, tasbih yang apapun, sering salawat. Itu salawat itu menembus doa kita. Kita kalau minta doa kalau salawat dulu. Sampai Nabi ngajarin.
Ya, kata Nabi, ente kalau mau apa-apa sholawat. Sebelum mau minta apa-apa baca sholawat dulu depan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Makanya sholat kita baru bisa diterima kalau tasyahud akhir kita harus ada sholawat. Sholawat itu mesti wa ali Muhammad diajarin, mesti ada kalimat keluarganya dibawakan di situ. Dulu ada sahabat tanya, kita udah tahu arti taslim, sholawat kayak gimana? Kata Nabi, antusalliya ala Muhammadin wa ali Muhammad. Udahlah kita membaca sholawat kepada Nabi dan keluarganya Nabi Muhammad. Ada lagi doa hadis yang mengatakan doa mahjubun, doa itu akan terhalang. Hatta antusalliya ala Muhammadin wa ali Muhammad. Sampai doa itu baru terkuat, baru sobek ke langit, tembus ketika kita mengucapkan ala Muhammadin wa ali Muhammad. Makanya ulama-ulama dulu, Al-Imam Bukhari nulis-nulis kitab tuh ngucapin Nabi Muhammad sallallahu jarang, sallallahu alaihi wasallam jarang, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah itu as-salatu wassalam. Kita kemarin udah bahas tentang itu banyak. Dan salawat itu penting buat diri kita karena kita untuk agar kita diberikan keberkahan, Allah memberikan keberkahan, malaikat doain kita, Nabi juga doain kita kalau sering salawat. Dan pahala salawat itu luar biasa, akan memberikan kita hal-hal yang baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Kemarin kita udah bahas. Nah sekarang kita masuk setelah mengucapkan ba'da salat dan salam, kalimat berikutnya biwujubil ma'rifah. Hendaklah kita wajib mengetahui al-ma'rifah Allah. Arafa ya'rifu, mengenal. Orang yang mau kenalan disebut ta'aruf. Beda sama pacaran ya. Itu ta'aruf. Biasa orang sini kalau bilang alasan mau pacaran bilangnya ta'aruf. Anu mau ta'aruf, mau ketemu katanya. Ini jangan, bukan. Itu beda. Kalau ta'aruf ya mau kenal nggak harus ketemu. Karena kenal bisa jadi ini kan istilah-istilah ini. Nah, ta'aruf biwujubil ma'rifah. Hendaklah kita pertama kali sebelum masuk ke pembahasan tauhid, kita harus ma'rifah dulu. Kenal siapa yang harus kita pelajari. Antum harus kenal kepada orang sebelum kita nerima menjadi pekerjaan dia. Nggak cukup kita cuma mengenal pengakuan dia doang. Ya, ada mau ngelamar kerja di tempat kita, tiba-tiba dia nggak datang, cuma ngirim surat. Saya ingin ngelamar kerja, saya orangnya jujur, saya baik, saya ini, pokoknya kalau pagi bedakan, wangi deh pokoknya. Nah, terus kita nggak pakai ketemu, nggak mau kenal ini langsung kita terima, belum tentu. Harus kenal dulu, harus berwajah. Ente siapa? Benar gak gaya ngomongnya? Jangan-jangan dia cakep putih ini itu karena pakai filter ya. Sekarang pakai filter, saking pakai filternya hidungnya, batang hidungnya nggak kelihatan, sampai bolong doang. Nggak ada batang hidungnya, bolong doang. Ya saking di filter lagi ya. Apalagi handphone yang canggih. Nah, dia mau kenal, mesti kenal. Maka biwujubil ma'rifah, harus wajib kenal dulu. Ya. Kita gak mungkin mau nikah dengan seseorang cuman kenalan di orang Facebook masih ada ya? Masih ada ya? Kayaknya belum buat. Enggak, lu udah ninggalin lama masalah, enggak berkaitan dengan media sosial. Maksudnya ini anu udah ketinggalan gitu, bukannya antum ketinggalan masih Facebook atau ketinggalin, bukan. Ana Facebook udah nggak pakai media sosial. Bapak kita kenalan di Facebook. Besok mau nikah, nggak mungkin. Pasti mau kenal dulu. Nah setelah kenal baru kita mengetahui
bagaimana dia secara dalam. Kita ingin mengenal dia lebih jauh dari kenal dulu. Mustahil. Kita mau belum kenal, belum apa udah percaya kepada dia. Begitu juga kalau kita mengenal Allah, urutannya dari apa kemarin? Bukan dari, kalau kata ulama akidah nih, bukan dari Al-Quran. Karena urutannya Al-Quran tuh agung. Cuman bukan ketika ana mengatakan, ketika ulama-ulama tauhid mengatakan mengenal Allah bukan dari Al-Quran, bukan menomorduakan Al-Quran, bukan. Al-Quran itu penunjang. Ente harus percaya Al-Quran setelah kita percaya Allah dulu. Nah, kita nggak mungkin percaya sama orang setelah kita kenal suratnya dulu. Kita kenal suratnya dulu, dari suratnya percaya baru kenal orang. Enggak, kenal orangnya dulu baru suratnya kita percaya. Urutannya begitu, kenal dulu. Terus gimana caranya? Nanti ulama-ulama kasih caranya. Jadi mustahil urutannya salah. Kalau kita kenal Allah melalui Al-Quran, Al-Quran itu sebagai penunjang. Kitab setelah kita mantap, baru Al-Quran mendukung semua yang ada di pembahasan mengenal Allah. Makanya kata Sayyidina Ali kalimatnya apa? Awwaluddini ma'rifatun. Pertama kali kenal agama harus kenal Allah. Lihat kalimat yang dikata Sayyid Muhammad ibn Alwi al-Maliki. Haqiqatul ma'rifah al-jazmul muwafiq lil haq. Sesuatu yang harus, yang sesuai al-muwafiq lil haq, dengan kebenaran. Andalilin, mesti pakai dalil. Walaysa bitaklidin, bukan cuma ikut-ikutan. Ente kenapa begini? Wah, kan dulu orang tua kita begini. Itu gak boleh akidah pakai taklid. Jadi kayak orang jahiliyah dulu ketika ditanya kenapa dia qalu abaunal awwalun. Dulu kakek-kakek ada begini, walau kanu ya'lamuna la ya'lamuna syai'a, sekalipun mereka enggak tahu apa-apa, pokoknya ya habis mau gimana dong? Udah tradisinya begini. Nah, itu beda. Akidah dengan tradisi berbeda. Waliman ihi, dan sangat dilarang fi ilmil aqaid, di dalam ilmu akidah, in kana fil muqallid ahliyatul linnadhar. Dia cuma mengikuti sekalipun orang itu ahliyatul linnadhar, memiliki pengetahuan dalam pandangan. Loh, terus gimana dong? Kita kan sekarang belajar tauhid, kan ikut dengan keterangan-keterangan ini, bukan. Duduknya kita ini justru dikuat, dikasih tahu, dikasih curhat. Ini loh Allah kayak begini, ini loh Allah kayak begini. Diajarin, bukan disuruh ikutin mutlak. Tandanya dibongkar, tuh lihat tuh, fitrah begini, Allah begini, dikasih tahu beda sama mengikut secara mutlak. Pokoknya Allah begini, dia terima. Ya nggak bisa. Jadi dia ada tuntunan-tuntunan. Makanya beda. Pembahasan fikih dengan pembahasan akidah berbeda. Kalau akidah beda lah. Kalau fikih ini haram, dah. Sami'na wa ata'na. Titik. Nggak perlu bertanya. Hukumnya memang begini. Tapi kalau akidah tauhid dikasih tahu. Ini loh. Ada sekian, Allah tuh Sami'un Basir. Sami itu kayak begini. Dikasih tahu, dibongkar kehidupan yang dialami sehari-hari. Bisa jadi problem yang Anda alami berbeda dengan problem antum. Bisa jadi problem antum berbeda dengan problem memang teman-teman antum semua. Makanya akidah disebut harus belajar secara duduk, bukan secara taklid. Wa ba'du fa'lan biwujubil ma'rifati min wajibil lillahi asrina sifat. Itu dia, biwujubil ma'rifah. Hakikatul ma'rifah, hakikatnya mengenal Allah adalah al-jazmu, sesuatu yang harus, al-muwafiq, yang sesuai lil haq, sesuai dengan, bisa jadi kebenaran. Al-haq di sini bisa jadi dengan Allah. Andalilin, harus pakai dalil. Walaysa bitaklidin, bukan dengan cara yang taklid, ya, bukan dengan taklid. Makanya ketika ada orang mengatakan itu kok tahlilan
Gimana itu? Tradisi bukan. Tahlilan itu bukan dikategorikan, dimasukkan sebagai syariat. Umpama ada orang meninggal besok ada tahlilan, enggak apa-apa. Kagak ada tuh, itu dosa lu, masa nggak tahlilan? Enggak. Biasa aja. Biasa aja. Cuman karena kita ini udah lama-lama kebiasaan gini, cuman bedanya itu cuma derajat tuh nggak pantas doang, gitu doang. Enggak juga nggak apa-apa. Karena itu bukan dimasukin syariat, makanya jangan suka dikatakan ada orang lepoh. Itu bid'ah, nggak ada di zaman Nabi. Emang bid'ah, kenapa? Karena emang itu bukan syariat masuknya. Kita ngundang orang bacain di rumah, kita nggak masukin ke agama. Sekarang ada bapak ngundang Ustaz Muhadi, Ustaz Sibli, Yai Wahab ke rumah, kopi, makan segala macam. Yuk habis gini bacain Quran, baca Quran bareng-bareng. Lah mengapa emang? Ya cuma ngasih hadiah, kira alhamdulillah udah datang. Makanan nih udah selesai. Kagak ada satupun yang dimasukkan itu sebagai agama sama sekali. Walaysa bitaklidin liman'ihi fi ilmi al-aqaid in kana fil muqallid ahliyatun lin nazar. Dilarang di dalam mempelajari ilmu tauhid adalah untuk mengikuti sekalipun orang itu memiliki keahlian di dalam pandangan. At-tauhid, kita sering sebut manusia itu punya dua, ini lumayan tinggi dikit, bukannya soal tinggi. Manusia ada dua dimensi, ada dimensi jasmania, ada dimensi ruhania. Dimensi jasmania, Anda pengen kopi, makanya diminum sebentar. Contoh, mantap benar. Pikirannya gini. Pengen menuruti kemauan jisim, pengen makan, pengen apa aja. Itu dari sisi jasmani. Satu lagi manusia memiliki ingin memenuhi yuqanni' ruhiyatahu. Ada ruhnya manusia. Kayak radio 2 ban. Jangan dulu ada radio 2 ban. Radio 2 ban tuh, wah dengerin Mas Abi, dengerin Deloitte. Oh belum. Ada kalau lebih tua jadi tahu Deloitte, ya Pambas, dengerin 2 ban tuh. Oh gelombangnya nyari. Nah pas nih. Kayak radio 2 ban, ada yang menangkap gelombang pendek, ada nangkap gelombang panjang. Manusia yang rohani dia pengen menangkap hal-hal yang pengen ngadu, pengen curhat, curcol orang bilang, curhat colongan. Kalau kata anak muda, asyakawa, pengen ngadu ke Allah, itu ada sifat rohani. Pengen ketemu siapa gitu, ketemu teman, walaupun teman itu nggak bisa nyelesain masalah, ngangguk-ngangguk doang, selesai aja urusan. Ya, anak pengen nyari temen yang ngangguk doang, yang kagak mau dibantah. Ini, wah enak nih dia nih, pasti kita susu mau nih, mau ngangguk doang. Jadi kalau kita ngomong habis, udah cakep dia. Jadi anak gini nih punya, wah cakep itu, lo selesai. Ini enak nih. Nah, pengen jiwa kita tuh ada begitu, ada sifat rohani. Makanya manusia itu ada dua sifat, ada dimensi jasmani, ada dimensi ruhani. Dua-duanya butuh masukan. Nah, begitu juga dulu ada seorang filosof, termasuk psikolog juga. Dia cuma Pak ulama, nggak usah kaget namanya. Namanya Carl Gustav Jung. Dia aja ngomong begini, manusia itu sebenarnya makhluk ruhani. Dia bakal gelisah kalau nggak kenal Tuhan. Walaupun dia dulu pengikut kagak beragama, akhirnya dia beragama. Cuman dia bilang apa? Dia itu pasti gelisah kalau nggak kenal Tuhan. Al-Quran menggambarkan apa ketika waktu di surah Isra? Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah.
apabila manusia itu, wah, ada sering mengutip ayat nih, sampai ingat tadi. Apabila manusia itu di lautan, di tengah-tengah laut, yang ada hanya serpihan papan-papan kapal laut, sendirian, nggak ada orang, malam-malam, dia melihat jauh, ada lampu dari jauh di pulau, wah ini putus asa di sana. Samping jauh, gelap, kedinginan. Saat itu dia putus harapan, kata Al-Quran apa? Ketika putus harapan, yang dicari hanya Allah. Wa idza massakumud dhurru fil bahri dhalla. Ketika sesat, man tad'una illa iya. Yang dia panggil hanya Allah. Dia bayangin nih, itu mama ada teman yang satu bangor, yang satu fide. Wah, tengah satu lagi numpang juga. Macan enggak digigit deh, sama-sama damai, sama-sama tahu nyelamatin diri. Nah, ketika lagi ngos-ngosan gini, pasti yang kita cari harapan hanya pertolongan yang ajaib-ajaib. Entah ikan lumba-lumba nolongin dia, lagi menghayal, ikan lumba-lumba kayak bawa gue nih sampai ke sono. Semua khayalan itu yang tidak masuk akal, di luar batas kekuatan dia, sebenarnya dicari adalah Allah. Pokoknya yang di luar kekuatan dia udah putus asa, yang dicari tak lain adalah kekuatan yang di luar dia mampu. Itu sebenarnya yang dicari adalah Allah. Itu kata seorang ulama aja, andaikan itu dadakan aja tiba-tiba ada yang nongol, dan laut, itu yang dipanggil masih Allah, yuk langsung spontan. Orang yang dagang, laku-laku, lagi mikir, pasti suatu saat bakal udah aja naik ke langit. Nah, yang dicari ada sesuatu, putus asa. Ya Allah, aduh, yang dicari dia mulai putus asa. Itu sebenarnya apa? Manusia sebenarnya dia ketika putus asa, dia ingin cari yang di luar kekuatan dia, itu Allah. Ketika jalan dia udah sesat, dia di padang pasir, mau kemana nih, berharap ada orang yang nolongin dia. Nah, itu sebenarnya lagi ingin bertemu dengan Allah. Hidupnya frustasi umpama, dia pasti akan mencari Allah. Kalau dia nolak, dia akan menolak fitrahnya Allah. Ya, pasti dia menolak fitrahnya Allah. Zalatul wahid dia. Adapun itu yang tadi manusia itu pengen bertobat, pengen ngadu, pengen ini segala macam. Yang satu lagi ada ad-dalilul aqli. Ada sifatnya illah wal ma'lul. Ada hukum sebab akibat. Itu udah pasti. Kita bakal kenal Allah itu dari situ, Allah udah titipin. Jadi andaikan kita nggak baca Quran, Allah udah titipin namanya sifat illah wal ma'lul. Sebab akibat. Tiba-tiba ada asap, lagi ngobrol ini ada asap, bau asap. Ada gak yang diam semua? Enggak. Dia lagi, bau asap tuh bakaran kali. Tenang aja, waduh, panik. Kenapa? Adanya asap menunjukkan ada api. Udah pasti itu. Kenapa ada asap? Pasti ada api. Ketika kita masuk rumah, tiba-tiba ada bercak darah. Ada gak yang tenang? Cerok juga. Darah. Pelet. Enak aja. Dulu nih. Kenapa? Kok kaget banget sih? Kagak, pasti ada sebab. Pasti. Adanya darah menunjukkan ada sesuatu. Ada tapak kaki menunjukkan orang pernah lewat. Selesai. Berarti adanya ciptaan alam semesta menunjukkan ada yang mencipta gak? Gampang, udah gampang banget. Itu fitrah dikasih sama Allah dari al-illah wal ma'lum. Berapa banyak ketika perempuan melahirkan, tiba-tiba Allah kuatkan badannya, Allah banyakkan air susunya, Allah ini segala macam itu prosesnya semua ada, disiapkan semua. Orang tuanya dikasih rezeki, orang tuanya dimakan, sampai ada yang bilang apa? Ente nikah,
Nanti ketika nikah, siapa tahu rezekinya itu memang Allah titipkan dari anak itu. Atau orang sukses, kaya, kaya. Dengan dukun Nabi. Ya Rasulullah, ini benar nih, jujur anak punya duit gini-gini. Anak karena cuma duit anak separuh habisnya dia terus. Tapi anaknya bantu dia dulu. Kata Rasulullah, anda tahu gak? Allah dititipkan rezeki segitu karena akan lagi bantu dia. Jibril kasih tahu. Coba kalau suatu saat dia gak ada, itu rezeki langsung gak ada tuh. Jadi dikasihnya rezeki umpamanya 50. Tiba-tiba Allah ngasih 70. Karena kita lagi nanggung orang. Ketika orang ini lewat, yang 50 hilang. Atau bisa jadi 50 nya hilang. Cuma 50 doang. Itu ternyata kita dijadiin titipan. Berkali-kali kan ulama pada bilang, ketika kita mau berkeluarga, ketika kita memiliki keturunan, itu nanti rezekinya itu tuh titip, Allah nitipin rezeki buat dia. Jadi jangan kegeeran gitu. Wah gitu nih alhamdulillah. Enggak, dia lagi dititipin sama orang. Makanya ada istilah sedekah apa? Ketika kita sedekah, Allah akan melipat gandakan kita karena tahu ada mau dibantu melalui kita. Kita tiba-tiba ada orang datang ke rumah kita. Assalamualaikum, siapa dia? Anda mohon maaf, lagi mau nyari agen di sini. Siapa yang mau buka agen nih? Anda mau naruh barang semua di sini. Terus nanti tugasnya agen apa? Ya masuk-masukin aja ke toko-toko. Gitu ya, ngomong. Yaudah deh, Anda deh. Yaudah, dikasih itu. Nah kita ini cuma agen sebenarnya. Kita bagian masuk-masukin, selesai. Nah itu yang kata Allah bilang tadi, merupakan titipan itu seperti itu. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah. Andaikan orang itu ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, yang mengedarkan matahari, pasti dia akan mengatakan Allah. Artinya apa? Enggak perlu pakai Al-Quran mengenal Allah. Secara fitrah orang terkenal ya mengenai Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, limadza yukhalifu bi awamirillah? Kenapa orang suka beriman sama Allah? Dia percaya sama Allah, udah sholat, udah ngaji, tapi suka maksiat. Kenapa tuh suka begitu? Kata ulama mengatakan la budda an nufarriq bainal i'tiqad wal iman. Kita harus mesti bedain antara yang namanya i'tiqad dan iman. Kalau orang sudah beriman sama Allah, dia udah pasti ikut, nggak mungkin maksiat. Namanya orangnya disebut mukmin. Sifatnya iman. Udah nggak mungkin orang mukmin. Tapi ada namanya i'tiqad, cuman yakin. Yakin adanya Allah. Kalau ada di tasawuf ada tuh. Anda sampai sekarang susah tuh mami. Aku yakin, Ainul yakin, apa yakin. Nah, Ainul yakin. Ainul yakin kan. Yang yakin tuh banyak itu. Nah itu pertama kata ulama la budda an nufarriq bainal i'tiqadi wal iman. Bedain antara i'tiqad sama iman. Anda mau nanya mantu, setan kira-kira yakin nggak adanya Allah? Yakin, setan ketemu dialog sama setan, sama Allah. Wa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in, dengan kemuliaanmu wahai Allah. Wah, puji Allah. Ketemu dialog. Kita belum pernah dialog sama Allah. Setan dialog. Yakin adanya Allah, tapi dia tidak beriman kepada Allah. Gitu. Dia yakin. Yakin adanya Allah, dia tahu ini cerita. Tapi ketika dia melanggar maksiat, dia memang i'tiqad sebatas enggak beriman. Di antara rukun iman ada enggak iman kepada setan? Wah, ditumbak itu ya. Anda ngajar gitu. Kayak kita tambahin nih, beriman pada setan.
Sembelih itu besok. Enggak. I'tikad kita cuma adanya yakin, adanya setan. Tapi kita nggak beriman. Beriman dalam arti ngikutin. Kalau udah namanya iman, udah pasti ngikutin. Al-mutaba'ah. Harus ada ngikutin. Kita beriman pada Allah, ngikutin, nurut apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang kita jangan lakukan. Nah itu namanya iman. Cuman kalau i'tikad banyak. Asal kata dari aqada yaqidu, mengikat. Mengikat diri kita, oh cuman tahu doang. Dia melanggar. Itu nanti ada bahasanya lagi di bab akhlak. Ya. Al-i'tiqad billah, walakin idza asabat 'anil musibah wa dha'atil quwwah. Orang yang cuma i'tiqad adanya Allah, tapi kalau udah kena musibah, kalau kekuatannya hilang, dia yazkurullah, dia nangis. Wal buka wal jal'af, mohon maaf ya Allah. Nah itu masih i'tiqad. Kalau udah beriman, oh beriman berbeda. Dia hatinya nggak tenang, tidak adnab. Nah itu masih i'tiqad. Tapi kalau udah mukmin, makanya ada perkataan apa? Orang yang beriman dengan yang bohong nggak mungkin jadi satu. Al-iman wal kibit la yastami'an. Kata hadis Nabi, orang yang beriman udah pasti nggak mungkin berbohong. Karena ketika sifat bohong datang, iman itu keluar otomatis. Tapi kalau i'tikad itu masih i'tikad nih, meninggal masuk surga enggak? Insya Allah masuk surga. Insya Allah kita masih dalam tahapan keimanan. Tapi Allah berbaik sangka dengan kita. Kita ini masih dianggap beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai yang beriman, yuk puasa yuk. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu kalau orang udah beriman, puasanya betul-betul puasa. Bukan puasa baru datang bulan Ramadan udah nyarter tiket buat pulang kampung. Mantap nih, cari tiket, promo. Bukan, tapi dia benar-benar girang. Jarang orang yang Ramadan datang itu girang murni karena ibadah, jarang. Atau anaknya mungkin belum kali. Datang gitu, alhamdulillah Ramadan. Habis gini kita nggak makan, wah deh. Nggak ada begitu ya? Nggak makan, ya Allah enak. Dia baca Quran lagi, masya Allah. Wah, terbang, begitu. Ini terbang. Nggak ada, pasti gitu ya. Wah, laku aja. Lontong ini. Nggak puasa di mana nih ya? Nggak puasa di mana? Jarang. Makanya kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wala yatma'inna qalbu. Nah, wa kamalu, ada orang yang ahli biologi. Oh, pahamnya ahli biologi. Dia ngeliat tuh sel-sel telur. Dia berenang di apa dulu biologi? Tabung kolopion. Ya, ada sel telur. Jadi zygote, dia dari ini ngegantung semua. Ih, nggak mungkin nih. Pasti bergerak begini hanya Allah yang menciptakan. Jadi nggak perlu tuh tahu apa tidak. Kita tahu. Jadi gini, antum yang penting yakin kalau itu ada yang menciptakan. Selesai. Tanpa peduli dulu, ente nggak kenal bentuknya Allah atau imannya segala macam. Tapi yakin dulu kalau itu mustahil bergerak. Pasti ada yang menggerakkan. Kayak antum lewat sini umpama nih, di tanah kosong, pas ke masjid, tiba-tiba besok ada bangunan. Masa aku nggak tanya? Karena ada bangunan ya? Ada bangunan, oh iya. Atau yang jauh asal gitu. Ya ada bangunan, oh. Oh iya gede nih. Ini kapan dibangun? Nggak tahu. Kemarin nggak ada. Sekarang aja ada. Nggak mungkin.
perkara tukangnya siapa, yang borong siapa, pasti dia yakin ini ada ngebangun. Sama, alam semesta itu ketika ada, mau perkara siapa itu, tapi dia sudah yakin bahwa ini tidak mungkin, pasti ada yang menggerakkan. Nah begitu tuh, iman tuh kayak begitu. Wa kamalu ma'rifatihi at-tasdiqu bihi, kata Sayyidina Ali. Sempurnanya mengenal harus at-tasdiq, dibenarkan. Al-yaqin wal i'tiqad, harus betul ya. Setelah apa? Yakin itu atau keimanan tidak akan bermanfaat ya, biwujudillah, dengan ini Allah, dengan kepada Allah itu ada manfaatnya setelah kita harus mempraktekkan. Jadi mengenal Allah ini gak cukup, tapi harus ada bukti. Apa buktinya? Amal saleh, beramal saleh. Ada kalimat innal ladzina amanu, habis beriman, terus kalimatnya apa? Wa amilus salihah. Gabungan itu. Ada beriman dan beramal saleh. Selalu tuh. Ada hablum minallah, habis gitu pasti hablum minan aqimis shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Beriman pada Allah. Habis gitu kepada beramal saleh. Ya, pasti kaitannya dengan itu semua. Wa amilus shalihat. Al-makna al-iman bin nabi. Jadi macam sekarang kita beriman kepada nabi. Hal ini dengan al-iqtida. Mengambil kuduah nabi, harus contoh. Jangan beriman kepada nabi doang, sholawat doang, tapi kita dikit-dikit yang kita tiru. Apa nih dari nabi? Yang pelan-pelan nih, yang kita sanggup. Nah, ikutin. Jangan kawinnya doang gua ikut nabi. Pahlawan banget. Ini sunnah nabi. Nah, jadi nabi sekali lagi, pertama kali nabi melakukan sunnah nikah lagi itu dengan orang yang berusia 70 tahun. Itu nabi nikah dengan orang yang 70 tahun dan Sauda itu 80 tahun. Anaknya 10, 11, hitung. Nah itu ikutin nabi ya. Dia kalau mau nanti menjadi pahlawan ini, ikut nabi nih. Nah nikah kayak gitu. Atau ikutin Nabi Ibrahim, mau nikah lagi. Ya, bapak mau nikah lagi sama yang lebih muda. Oh iya, kita ikutin Nabi Ibrahim. Ingat Nabi Allah Ibrahim itu nikahin Sarah. Itu setelah nak mempan dibakar. Jadi setelah nak mempan dibakar, habis dibakar baru nikah lagi. Jadi kalau kita mau nikah lagi, coba mempan nggak dibakar? Nggak usah pakai dibakar dulu, di kompor, dinyalain dikit, 10 menit, habis itu duduk deh. Itu bukan ke KUA, insyaallah. Klinik. Kalau masih ditanggung BPJS ya, kalau kagak ya udah selesai. Jadi ingat, harus tidak bin Nabi. Apa yang kecil-kecil dari Nabi yang antum sanggup? Senyum. Nabi basaman wa dhahakan. Nabi sering senyum. Ada orang, masya Allah, omongannya baik, nggak ketus, nggak apa. Senyum itu bukan nyengir. Beda antara senyum dengan nyengir. Kalau nyengir, ente di Alphard nyengir, di pasar nyengir, insya Allah orang-orang pada menjauh, bukan karena wibawa, ketakutan. Ya jadi kemarin kagak nih. Hati-hati. Senyum itu artinya omongan baik. Orang punya problem apa aja dianggap nggak bermasalah sama dia. Masalah insya Allah gampang, tapi bantu bukan ya begitu doang. Soal gampang, terus gimana? Gampang doang, bantu. Terus kalau ada apa-apa diselesaikan. Hal gampang. Nabi kalau tamunya datang ke tempat dia, ditemuin, dilepas sampai di akhir gerbang.
Ya assalamualaikum, ya, dah sampai dia jalan. Itu akhlaknya gitu. Jadi Nabi itu luar biasa. Terus kalau ada apa-apa tanya, antum apa yang perlu dibantu? Dia nggak bisa sanggup dalam hal keuangan diselesaikan apa yang disanggup. Yuk ada temenin. Kali aja ente butuh teman. Ya, yuk temenin. Jangan minta dijajanin. Ini minta temenin, minta dijajanin. Yuk, ya, ente temen. Oh, enggak, jajan sekalian. Jajan. Temenin, ambil selesai. Ngunjungin rumah sakit, lagi sakit temennya, bukan coba, oh kira-kira ini nggak boleh dibawain makanan macam-macam. Yang nungguin dikasih. Antum yang jaga, nih ada gorengan. Nah, dia kan nggak apa-apa makan gorengan tuh. Kopi, makan betul. Ini, ya jagain, insya Allah kalau ini. Apalagi yang butuh, antum perlu tenangin. Keluarganya apa yang perlu dibantu, siapa yang perlu dibawain. Itu Nabi itu dikit-dikit aja menyelesaikan masalah. Yang begitu bukan gak ada pahala, banyak pahala. Oh antum sakit, antum punya BPJS enggak, sini anu urusin. Sampai selesai bikin. Tenang, antum duduk manis saja biar ada selesai semuanya. Ini antum tanda tangan sini dia siap. Itu namanya ngebantu. Bukan cuma dari sisi uang, tapi tenaga. Dan itu pahala. Habis itu udah nggak usah pakai minta bayaran. Insyaallah. Gampang. Ngirim nomor rekening. Nomor buat ngirim. Kalau beriman kepada hari akhir harus apa? Beristi'dad, harus siap-siap bekal yang mau dibawa. Kita pulang kampung aja bekal. Pulang kampung berapa lama? Cuman 2 minggu ya. Lamaan 2 minggu. Seminggu deh. Mertua juga narik napas dulu. Gak pulang-pulangnya. Gak betah ini. Lengket. 1 minggu apa aja dibawa, ini aja dibawa, ini dibawa. Itu bagi ini mau pulang kampung halaman kita. Apa yang kita bawa? Bisa dibawa. Beriman pada hari akhir. Nah, Sayyidina Ali mengatakan wa kamalu at-tasdiqu tauhiduhu. Kalau kita sudah menyempurnakan amanu billah dan perbuatannya yang berikutnya tauhid, masuk ke tauhid. Beriman kepada Allah, mengesahkan Allah, al-iman billah. Beriman kepada Allah dan hanya minta tolong kepada Allah. Selesai. Nih, ana mau nanya. Kita di kampung kedatangan ada orang lagi dibilang ini, kita kedatangan ada orang nih. Ciri-ciri gimana? Ciri-cirinya kaya banget. Wah, hartanya nggak habis-habis, sampai 20 turunan umpama. Oh gitu. Yang berikutnya, yang satu lagi orangnya bukan cuma kaya, baik. Siapa aja dikasih, nggak perlu ada orang lewat, dikasih. Kasih lewat, bukan kasih duit. Dikasih, nggak dikasih, kasih duit. Kasih, siapa aja dikasih, siapa dikasih. Terus yang ketiga, sifatnya apa? Bijaksana, adil. Bijaksana banget ya. Tapi semua adil luar biasa. Dan orangnya nggak pilih kasih. Datang ke kampung kita, nggak tahu yang nggak dikasih kita doang. Yang salah kira-kira siapa? Dia begitu. Kira-kira nih, dia nggak ngasih kita. Ada beberapa orang tuh yang nggak dikasih. Dia nggak dapat. Yang salah siapa? Kira-kira kita begitu. Kita kan udah disipatin tuh, kaya banget, baik, bener, bijaksana. Top deh. Nggak pilih kasih, siapa aja dikasih. Kita nggak dapat. Yang mestinya introspeksi kita. Gue kenapa gak dapat? Aduh, kenapa nih? Allah tauhid at-tanzih. Kita mensucikan betul dari semua dugaan kita. Allah ini maha kaya, luar biasa, akan habis. La yanfad. Allah
karim, dermawan, baik, siapapun dikasih. Yang berikutnya Allah bijaksana, Allah adil. Tiba-tiba kita gak dapat, yang salah siapa? Ya introspeksi lah, masa salahin Allah. Ya Allah, dia kaya tuh gak sholat-sholat. Kenapa ya? Giliran saya agak, ya, iya, tandanya harus ada dikoreksi, bukan dari harta ternyata. Allah memberikan kasih sayang kita bisa jadi tidak melalui harta. Anak punya teman, duitnya banyak benar. Dikasih dokter mulu. Dokter dikasih mulu dia. Dokter lagi, ke rumah sakit mulu. Ente paman mana? Ente banyak duit tapi duit cepat dokter mulu. Aku begini-begini aja, kagak kemana-mana. Begini aja, enak. Ada teman tadi di mobil tuh biasa, Bang Dul juga cerita, punya teman betul-betul kayak orang Cianjur. Wah, keluar negeri ada dong. Wah, kan main. Tapi itu gila dia. Tapi ternyata ketika lagi ketemu, Masya Allah, mana rumah dia. Wah, pusing mulu. Punya ini harus target di sini, harus ada di. Wah, pusing. Aneh kelihatan bukannya dikit. Ya, kalau kita pusing kalau kita bukan karena kita mau pinjam duit, bukan. Kita tahu. Kelihatan dari terima telepon itu. Kita kesana yuk. Main. Jangan di sini. Tempat itu gua dia curhat nih. Telepon kali-kali bunyi. Ada nggak diangkat telepon? Benar-benar nih. Terima telepon trauma. Wah, ini siapa ini? Tahu dia. Ada dalam hati. Oke, enak hidupnya. Kemarin foto-foto mulu. Jadi belum tentu. Antum lagi bayangin orang tuh orang hidupnya enak. Kalau kata siapa? Kata kita. Coba ditanya. Coba yang paling top tanya. Jadi percaya seumur manusia ini nggak pernah hidup lengkap gini. Enak, nggak ada problem, duitnya banyak, sehat, nggak ada. Kalau ada curiga. Istidraj dari Allah. Di situ dicur, dibiarin. Kayak siapa? Firaun nggak pernah sakit, sehat mulu, tidur enak, apa enak, enak semua deh. Istidraj. Nggak ada yang di. Nah, cara kita diinget-ingetin sama Allah. Dulu kita namanya ketemu alumni ini suka bercanda ya, tapi ini jangan dimasukin hati. Anda ini uban, kalau beruban gini ada putih gini, Anda nggak pernah, Anda hitam-hitamin biasanya. Nah, teman ngeledek. Kebetulan dia rambutnya masih hitam, apa hitam, nggak tahu sih hitam jadi apa diwarnain atau enggak. Dia sambil ngeledek. Itu udah pada berubah itu, ini. Kayak gini dong, masih hitam ini. Wah, teman-teman nungguin kita. Nah, ini jawaban Habib apa nih? Biasanya jawaban adalah wah, Habib gimana Habib? Oh, nggak apa-apa, Masya Allah. Dia bilang, iya kayak gini nih, udah tua aja. Emang beda yang diingetin Allah yang kagak beda. Kalau yang kagak dikasih hitam mulu. Kalau ini kan enak nih, diingetin sama Allah ini. Untung banget ada yang dikasih ingat gini. Makanya kira, deh. Ada aja jawabannya. Terus pernah sholat begini. Kita lagi ngobrol sengaja, ditinggal sama dia lagi ngobrol. Dia baru datang. Dari mana? Alhamdulillah, tenang hati. Dari mana? Di sholat. Oh gitu. Belum sholat ya? Tenang hati. No. Nanti tenang sholat, tapi sholat iya. Beban ya? Jadi sholat jadi beban ya. Jadi sholat jadi kayak beban ya. Nanti beban kan sholat. Aneh justru ditunggu-tunggu supaya rindunya tuh terpecahkan. Ada aja. Jadi kita main bercanda-bercanda gitu. Nah itu sama. Ketika kita lagi diingatkan, ini segala macam, nggak usah takut. Itu tandanya ada yang kasih warning, peringatan. Alhamdulillah. Ya. Makanya dulu pernah ngomong, kita punya lidah di pedas, nggak kuat pedas, ente beruntung. Beruntung. Kenapa? Allah masih memfungsikan secara sensitif
sensor lidah kita tuh nggak kuat dengan yang pedas bagus. Ada orang kita punya ada di sini. Ada orang yang lidahnya itu kuat sama sensor pedas. Itu jangan bangga. Bisa jadi itu karena ususnya bisa jadi kalau udah kena, udah parah, dia tuh tanpa terasa karena merusak. Nah kita ini sebelum rusak udah dikasih sensor sama lidah kita sensitif. Sama keimanan juga begitu. Hati kita dikasih hal-hal yang sensitif kepada ini, antum pakai itu semua. Lalu udah ada. Kita sempurna yang berikutnya. At-tauhid yang berikutnya beriman kepada Allah, tazim syirik min duni syariatillah. Wa sahibul jannah al-jannatu wan nasu siwallah. Berikutnya wa kamalu tauhid al-ikhlas bi. Sempurnanya tauhid adalah ketika kita ikhlas kepada Allah. Ikhlas yaitu memberikan keimanan kita tingkatnya kepada sampai yang level tingkat tinggi. Ya. Wa man thamma fa innal mar'a qad yablaghu al-ikhlas darajat asy-syuhada wa lam yashhad. Kalau kata ulama bilang makanya orang kalau sampai tingkat ikhlas walaupun dia mati syahid atau tidak, itu dia udah tergolong sebagai orang yang mati syahid. Ya, makanya menuntut ilmu ikhlas, belajar ikhlas. Arti ikhlas apa? Murni karena Allah. Antum kalau mobilnya kesenggol marah, wah sama orang tandanya jiwa kita itu masih terikat dengan yang lain. Tapi kalau kita nggak masalah mengikhlaskan diri dia adalah segala macam, udah lain kali nggak, ya kasih nasihat juga yang ngabrak, bukan ente senyum-senyum juga malah kaget dia. Nah itu juga keikhlasan juga kita. Kalau kita nyumbang ngasih orang itu mesti ngucapin terima kasih. Abi kita kalau kagak bertarik dulu, ucapin apa? Ayo ngomong. Nah itu baru gitu dong. Nah itu kita nggak ikhlas karena ngasihnya kita berharap nih orang ucapin terima kasih. Nggak usah, biarin kasih. Mau dia ngatain mau apa? Yang kita tahu inilah perintah Allah dan Rasulnya. Itu tingkatan tauhid paling tinggi. Wa bihadza la tuzalzilu 'ala al-tharwati wal imarah. Yang begini orang kalau sudah sampai tingkat ikhlas, dia enggak gentar kepada harta, kekayaan. Ini begini dulu. Begini. Oh iya. Oh begini. Udah masuk. Oh iya. Pokoknya ada harta enggak pakai kegunjang dan enggak pernah tertipu imannya dengan hal apapun karena dia sampai tingkatan keikhlasan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Jamaah kita berdoa sama-sama, wabil khusus kita doakan Ustaz Jailani semoga diberikan Allah berikan kesembuhan. Juga kita juga yang dalam keadaan kurang sehat. Karena jujur nih kurang sehat sebenarnya. Telinga nih lagi nggak baik-baik banget. Dua kali kita hati. Tapi insya Allah kita doakan semoga sama-sama kita andai kata ada yang kurang sehat dalam di antara kita, keluarga kita, baik ibu kita atau siapapun, kita doakan semoga melalui wasilah dengan ta'lim kita Allah berikan kesembuhan ala hadhihi wa kulli niyatin salihatin wa ala hadratin nabi al-mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shfi kulla marid, Allahumma shfi kulla marid, Allahumma shfi kulla marid shifaa'an la yughadiru lahu saqama. Ibu ada juga lagi sakit ya. Makanya shifaa'an ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.